teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, baik mahasiswa pertukaran, baik itu mahasiswa pertukaran program mahasiswa merdeka maupun mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini saya akan memberikan perkuliahan secara online dengan melalui rekaman. Karena ada suatu dan lain hal, maka perkuliahan kali ini akan saya berikan secara rekaman, nanti bisa disaksikan teman-teman untuk nanti presensinya nanti bisa mengakses video tersebut di Elma, atau jika yang tidak punya Elma mungkin nanti bisa melakukan komentar di YouTube apabila saya share di YouTube. Baik teman-teman, kita akan mulai tentang materi perkuliahan pada sore kali ini tentang keahlian praktek mata kuliah keahlian ya, atau mata kuliah praktek ya. Jadi ini yang pertama yang harus kita pahami dalam hal pidana adalah pra-peradilan. Nah, pra-peradilan itu seperti apa? Kebanyakan orang mungkin menganggap pra-peradilan itu semacam cara bagaimana untuk membebaskan seorang tersangka. Misalnya kan teman-teman tahunya di media itu kebanyakan tersangka-tersangka korupsi ya yang mengajukan pra-peradilan ya setelah adanya saudara Budi Gunawan yang merupakan calon kuat Kapolri saat itu yang kemudian digagalkan oleh Abraham Samad dengan status tersangka, kemudian karena menjadi viral dan menjadi isu nasional, akhirnya pengangkatan beliau sebagai Kapolri dibatalkan, diganti kalau tidak salah Kapolri Idam Aziz ya, tidak salah lah ya, saya agak lupa soalnya sudah lama sekali itu 2015-an kalau tidak salah. Kemudian Budi Gunawan melawan status tersangkanya dengan cara mengajukan peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, saat itu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjuk Hakim Syarbin sebagai majelis tunggal yang memimpin jalannya sidang pra-peradilan tersebut. Dengan hasil putusannya yaitu bahwa Budi Gunawan dinyatakan status tersangkanya Budi Gunawan tidak sah. Dan saat itulah geger dunia hukum karena penata pra-peradilan telah diperlebar melalui sebuah putusan hakim ya. Walaupun kita civil law itu memang seharusnya tidak mengenal apa yang namanya penggalian hukum semacam itu. Artinya apa yang telah ditulis oleh legislatif sebagai undang-undang, maka itulah yang harus dijalankan oleh eksekutif. Dan fungsi yudikatif adalah menjadi pengawal untuk memastikan bahwa hukum itu berjalan sesuai koridornya, kan demikian sebenarnya. Namun kita itu sebenarnya bukan civil law secara murni. Kita itu lebih kepada mixed law atau hukum campuran. Sehingga ya awalnya memang terkesan aneh gitu ya, karena memang di KUHP itu tidak ada dikenal peradilan itu di rezimnya penetapan tersangka itu sudah bukan rezim pra-peradilan. Namun karena ada perluasan itu dan kemudian KPK tidak banding, bukan tidak banding ya, KPK tidak menetapkan kembali sebagai tersangka karena memang peradilan tidak bisa dibanding ya teman-teman. Peradilan tidak bisa dibanding. Jadi setelah diputus ya sudah, maka para pihak harus mematuhi itu. Namun KPK saat itu tidak melakukan penetapan tersangka kembali. Entah ada semacam suasana politik tertentu kita kurang tahu, tetapi saat itu KPK tidak menetapkan tersangka lagi. Namun untuk kasus yang lain seperti Lanyala Mataliti yang sekarang jadi ketua DPD RI itu ditetapkan tersangka sampai berkali-kali. Dia menang pra-peradilan dia pra-peradilan lagi menang lagi, ditetapkan tersangka lagi oleh kejaksaan, dia pra-peradilan lagi. Itu seterusnya sampai 3 kali kalau tidak salah ya, atau 4 kali itu ya. Baru kemudian Lanyala menyerah dan akhirnya sudahlah dia diproses hukum ya, walaupun kemudian ada semacam
Nyatanya dalam proses hukumnya itu Lanyala tidak terbukti atau gimana itu, dan akhirnya dia bisa menjadi politisi sekarang itu. Nah, perlakuan yang berbeda semacam itu memang apa ya, mungkin ada semacam unsur-unsur politik di dalamnya. Namun hak untuk menetapkan tersangka kembali itu memang hak penegak hukum, yaitu kejaksaan dalam hal ini, ya. Karena ya memang apa, di tangan para penyidik itulah hukum itu hidup pasal-pasalnya kan begitu. Tetapi memang harus dalam koridor yang menghargai hak asasi manusia, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan tidak boleh sembarangan. Harusnya memang apa, walaupun memang penetapan tersangka itu bukan bagian dari rezim KUHAP, namun bukan bagian dari peranata pra-peradilan di dalam KUHAP, namun seharusnya hakim itu memang harus bertindak hati-hati. Artinya jangan menggali-gali hukum yang mungkin dasarnya kurang. Namun kita menghargai bahwa dari putusan Hakim Sarpin ini akhirnya menjadi jurisprudensi kan, jurisprudensi, dan jurisprudensi itu salah satu yang penting di dalam hukum kita, walaupun sebenarnya jurisprudensi itu tidak dikenal di dalam negara civil law. Tetapi kita memang, saya tegaskan kembali, kita itu adalah mixed law atau hukum campuran, sehingga dikenal pula yang namanya jurisprudensi, karena jurisprudensi itu tidak hanya dikenal di common law sekarang, di civil law Indonesia juga civil apa yang namanya jurisprudensi itu sangat penting juga. Kalau di Amerika memang hampir bisa dipastikan setiap putusan hakim terdahulu itu selalu akan dipakai sebagai landasan hukum bagi hakim berikutnya untuk memutus pada kasus yang sama. Tapi di Indonesia memang terkadang jurisprudensi itu tidak digunakan, tetapi kadang juga digunakan. Nah, itu ketika itu menjadi jurisprudensi, maka itu menjadi hukum. Putusan Hakim Sarpin itu akhirnya menjadi alas hak bagi pengacara-pengacara yang berikutnya untuk membela kliennya, melakukan pra-peradilan dengan bukti-bukti yang telah mereka miliki, kan begitu ya. Dan termasuk kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa rezim pra-peradilan adalah masuk dalam rezim apa, penetapan tersangka masuk pada rezim pra-peradilan, sehingga masuk pada ruang lingkup pra-peradilan. Ditegaskan pada putusan MK. Maka ketika sudah putusan MK, maka itu menjadi undang-undang kan. Nah, itu yang teman-teman harus pahami terlebih dahulu. Jadi awal mulanya ini sebenarnya, kenapa pra-peradilan itu menjadi bagian dari mengapa penetapan tersangka itu menjadi bagian dari pra-peradilan. Karena ada kasus Budi Gunawan ini yang melawan penetapan tersangkanya ketika ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka korupsi kan begitu. Dan menang kan begitu. Nah, kita lihat ke pengertiannya. Nah, pengertian pra-peradilan. Pra-peradilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Peradilan dalam KUHAP ditempatkan dalam bab 10 bagian ke-1 sebagai salah satu bagian ruang lingkup kewenangan majelis bagi pengadilan negeri. Eksistensi dan kehadiran pra-peradilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri sebagai wewenang dan fungsi tambahan pengadilan negeri yang telah ada selama ini. Nah, peradilan merupakan suatu lembaga yang disediakan untuk menguji suatu tindakan paksa yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang selaku penegak hukum. Peradilan adalah suatu mekanisme hukum pidana yang bisa ditempuh seseorang untuk melawan perlakuan atau keputusan pihak lain. Perlakuan dan keputusan itulah yang menjadi objek pra-peradilan. Nah, peradilan itu terjadi karena apa? Alasan-alasan perlakuan dari penegak hukum yang dianggap tidak sesuai dengan hukum atau HAM atau hak asasi manusia ya. Jadi tidak hanya berdasarkan hukum saja, tapi ini juga termasuk berdasarkan hak asasi manusia. Karena apa? Salah satu dalil yang menguatkan kemenangan Gunawan ketika mengajukan pra-peradilan adalah adanya doktrin-doktrin hak asasi manusia yang dimasukkan pengacara-pengacaranya ke dalam permohonan pra-peradilan itu. Jadi pra-peradilan itu masuk ruang lingkupnya adalah permohonan, jadi bukan gugatan ya. Jadi nanti jangan keliru kalau teman-teman membuat gugatan pra-peradilan itu bukan bentuknya tulisannya gugatan, memang apa secara umum kita ketahui gugatan ya, tapi sebenarnya permohonan pra-peradilan. Jadi untuk permohonan untuk menguji apakah
penetapan tersangka, penyitaan, penangkapan, termasuk penggeledahan dan seterusnya itu masuk sah atau tidak kan begitu, sah menurut hukum atau tidak. Ya, jadi berlaku untuk semua orang yang diperlakukan semacam itu yang dirinya menganggap itu tidak adil. Jadi teman-teman boleh ketika nanti jadi pengacara, jadi advokat itu harus berani mengambil langkah ini apabila memang klien teman-teman menginginkannya atau memang itu adalah langkah yang terbaik karena jika memang ada buktinya harus diperjuangkan. Ya, walaupun mungkin ada intimidasi dan seterusnya. Karena memang rentetan dari kemenangan pra peradilan oleh advokat atau oleh tersangka itu nanti rentetannya panjang. Yang jelas akan tampak bahwa penegak hukum yang melakukan penetapan tersangka ataupun penggeledahan, penangkapan dan seterusnya itu akan tampak tidak profesional. Dan kalau dia sudah tampak tidak profesional, maka bisa jadi para penegak hukum yang diputus kalah tersebut dia akan mendapat sanksi dari institusinya kan begitu. Makanya terkadang para penegak hukum itu selalu berusaha agar dia itu menang pra peradilan ketika dibuka pra peradilan itu ya. Kemudian objek pra peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHP adalah pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang saat tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi orang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Nah ini sekarang dengan adanya Hakim Sarpin memutuskan itu menjadi jurisprudensi kemudian ditambah dengan kekuatan putusan dari Mahkamah Konstitusi, maka pranata pra peradilan ini tambah 2. Selain penetapan tersangka juga penggeledahan. Jadi penggeledahan itu tidak boleh sembarangan. Penggeledahan itu harus sesuai dengan hukum dasarnya apa, apakah ada izin dari apakah ada surat perintah dari surat tugas, surat perintah dan seterusnya itu. Ini tidak bisa sembarangan seperti mungkin rezim-rezim yang belum memahami hukum di zaman-zaman dulu ya. Jadi Mahkamah Konstitusi memperluas lapangan pra peradilan tidak hanya pada penetapan tersangka tapi juga pada penggeledahan, ditambahi pada penggeledahan. Jadi penggeledahan itu tidak boleh sembarangan sekarang. Maka jika teman-teman misalnya di jalan digeledah oleh orang yang mengaku aparat penegak hukum, itu bisa teman-teman melakukan pra peradilan. Karena tidak boleh sembarangan semacam itu. Sering ya, kadang ada razia begitu ya. Tapi kalau polisi itu punya surat tugas ya, punya surat yang lengkap, surat tugas, surat perintah dan seterusnya boleh. Tapi kalau tidak punya surat perintah, tidak punya surat tugas, malah dia mentah-mentah mungkin malah melakukan kekerasan verbal, itu berhak dilawan. Teman-teman harus mengajukan gugatan pra peradilan karena itu melanggar KUHP yang telah diperluas artinya oleh Mahkamah Konstitusi itu tadi. Kemudian tujuan pra peradilan, tujuan utama dari pra peradilan adalah sebagai perlindungan bagi setiap tersangka untuk mengetahui sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti kerugian dan rehabilitasi. Ya, ditambahkan tadi ya penetapan tersangka dan penggeledahan. Jadi ini tambah, tidak hanya yang tertulis di sini karena ada putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa dibandingkan ketika diucapkan maka sah mengikat saat itu juga kan begitu. Kemudian menurut R. Suparmono, tujuan diadakannya lembaga pra peradilan adalah demi tegaknya hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka. Ya, karena KUHP itu kenapa kebanyakan ada penangguhan penahanan, ada pra peradilan seolah-olah KUHP itu seperti membela hak-hak tersangka. Memang KUHP itu dirancang oleh bapak-bapak bangsa kita, para pendiri hukum bangsa kita ini sebagai hukum yang manusiawi, bukan hukum untuk melanggengkan penguasa, tapi hukum yang manusiawi yang bisa melindungi hak-hak rakyat walaupun dia seorang penjahat sekalipun. Ya, setiap orang itu tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum pengadilan yang menyatakannya bersalah kan begitu. Presumption of innocence kan begitu toh. Jadi duga tak bersalah. Jadi ketika dia belum diputus bersalah ya kita dilarang menjustifikasi bahwa dia itu orang yang bersalah, apalagi jijik kepadanya kan begitu. Nah, kita harus selalu mengedepankan hukum. Maka kalau orang sudah gampang sekali menjustifikasi orang sebagai orang bersalah, maka akan terjadi apa? Eigenrechting. Eigenrechting itu kan seperti yang saya bilang kemarin-kemarin ya, itu istilahnya kalau di Indonesia itu diistilahkan sebagai main hakim sendiri. Itu karena tidak
adanya presumption of innocence yang dipatuhi, karena itu adalah bagian dari asas hukum kan begitu. Nah, perkembangan objek dalam pra-peradilan. Objek pra-peradilan tertera dalam ketentuan pasal 77 KUHAP, ya. Namun dalam prakteknya hakim juga menerima dan mengabulkan gugatan pra-peradilan yang diajukan di luar daripada kewenangan pra-peradilan yang telah diberikan undang-undang, seperti penetapan sah tidaknya satu tersangka dijadikan sebagai objek dalam pra-peradilan. Jadi masalah baru untuk masyarakat Indonesia, mengingat bahwa objek pra-peradilan dalam pasal 1 angka 10 aturan pidana yang mengenai ini tadi yang kita jelaskan. Di awalnya itu hanya tentang ini, KUHAP tentang pra-peradilan itu hanya tentang sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan, sah tidaknya penghentian penuntutan, ganti kerugian, rehabilitasi. Tambah kemudian karena ada putusan MK itu tadi, karena adanya hakim Sarpen yang memutus Budi Gunawan itu, tambah menjadi penetapan tersangka, dan yang ke-8 adalah tentang penggeledahan. Penggeledahan itu tetap tidak boleh. Maka tidak boleh sembarang orang masuk, walaupun dia polisi berseragam gitu, kalau tidak punya surat tugas, tidak punya surat perintah, tiba-tiba masuk geledahi barang-barang orang gitu, itu pelanggaran hukum. Dengan segera untuk segera melaporkan itu, untuk menggugat itu ke pengadilan melalui pra-peradilan kan begitu, agar dia disanksi oleh institusinya kan begitu. Karena kita itu negara hukum, hukum itu selalu menjunjung hak asasi manusia. Itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Makanya kementerian kita kan juga Kementerian Hukum dan HAM toh, tidak dipisahkan. Kalau memang hukum dan HAM itu terpisah, pasti ada kementerian tersendiri, Kementerian HAM, Kementerian Hukum sendiri kan begitu. Tapi kan tidak. Karena memang hukum dan HAM itu berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Adanya hukum maka ada hak asasi manusia. Ada hak asasi manusia maka ada hukum kan begitu. Karena mereka berdua saling melengkapi, ya saling melindungi, saling menjaga eksistensi. Di mana ada hukum maka di situ pasti akan tegak hak asasi manusia. Di mana ada hak asasi manusia, pasti di situ ada hukum yang dipakai untuk melindungi hak asasi manusia tersebut kan begitu. Nah, contoh kasus ini ya, Pukat UGM pengabulan pra-peradilan Budi Gunawan adalah bencana. Ya, saya dulu sempat ikut-ikutan mencaci maki ya, ikut-ikutan arusnya dosen-dosen UGM yang merasa, oh ini hakim Sarpen gimana ini, pra-peradilan kan harusnya tidak bisa. Karena memang orang-orang sipil law ya, orang-orang sipil law kan sesuai tulisan hukumnya bagaimana, yaitu yang dipakai. Tetapi memang setelah saya gali-gali, oh ada undang-undang kekuasaan kehakiman yang mana memang hakim itu wajib menggali suatu hukum yang memang belum ada pengaturannya kan begitu. Atau dia memang tidak, memang dalam undang-undang itu, memang dalam undang-undang kekuasaan kehakiman tahun 2009 itu memang hakim tidak boleh menolak perkara gitu loh. Harus diterima apapun itu. Kalau polisi kan masih boleh untuk menolak perkara ketika ada orang laporan dan polisi itu merasa laporannya ini tidak cukup bukti, boleh kan menolak polisi, boleh menolak. Silakan dibawa pulang, ini tidak cukup buktinya, boleh. Tapi kalau hakim tidak boleh. Setiap gugatan atau perkara permohonan apapun ya yang masuk ke pengadilan itu harus diterima, karena memang undang-undang kekuasaan kehakimannya bunyinya begitu kan. Nanti kita bahas ya. Itu makanya hakim Sarpen pun tidak bisa kita salahkan. Hakim Sarpen itu saya pikir benar. Entah ada tuduhan apa-apa gitu ya, tapi saya sekarang ini menelaah dan akhirnya meyakini bahwa memang putusan hakim Sarpen itu ya bisa dibenarkan secara berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman kan begitu. Ini pendapat ahli UGM ya wajar lah ya begitu, karena memang kita berbagai aliran penegak hukum ya. Wajar setiap penegak hukum, wajar setiap dosen, setiap ahli hukum itu berbeda-beda pendapat. Kemudian Khairul Huda, ini penetapan tersangka termasuk objek pra-peradilan. Ini hakim penetapan Budi Gunawan jadi tersangka tidak sah. Nah, ini berita-berita nggak lama ya. Ini waktu saya masih awal-awal jadi advokat ini 2015 ya. Nah, penetapan tersangka terhadap Budi Gunawan ini sudah bisa dibaca sendiri ya. Jadi hakim menganggap bahwa kuasa hukumnya itu menganggap, bukan kuasa hukum ya, penasihat hukum itu menganggap penetapan tersangkanya tidak sah karena cacat hukum ya, cacat yuridis, cacat secara hukum. Karena apa? Bagaimana BG itu bisa diperiksa, bisa ditetapkan tersangka sementara dia belum sama sekali diperiksa. Karena memang ternyata seseorang bisa ditetapkan tersangka itu boleh sudah diperiksa, ya. Jadi tidak boleh menetapkan seorang tersangka itu jika dia belum diperiksa, karena ada semacam aturan semacam itu. Jadi seorang itu ditetapkan tersangka setelah ada pemeriksaan.
Nah, memang menurut pengacaranya Budi Gunawan itu memang Budi Gunawan belum pernah diperiksa. Bagaimana dia ditetapkan tersangka, wong dia belum pernah diperiksa. Kan begitu ya. Bagaimana orang tahu ini sate sementara bungkusnya belum dibuka, kan begitu. Ibaratnya seperti itu ya. Tapi ya akhirnya para pengacaranya Budi Gunawan ini memenangkan perkara tersebut yang meyakinkan Hakim Sarpin untuk memberikan keputusan bahwa para tersangka tersebut adalah cacat yuridis, kan, cacat hukum. Akhirnya tidak sah dan Budi Gunawan wajib dibebaskan, kan begitu, dari segala embel-embel tersangka itu. Nah, kewenangan pra peradilan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP telah mengatur, ya ini sudah kita bahas tadi ya, ada pasal 95 dan 97 KUHP yang secara spesifik mengatur tentang ganti kerugian dan rehabilitasi. Ya, jadi jika teman-teman merasa ada ketika teman-teman dilakukan penangkapan, penggeledahan, penahanan, itu ternyata teman-teman adalah bukan tersangkanya, ternyata salah tangkap dan seterusnya, maka teman-teman boleh melakukan pra peradilan untuk meminta rehabilitasi, meminta semacam ganti kerugian, kan begitu. Boleh begitu. Kan sering juga kan dulu-dulu ya, waktu penguasaan teknologi pada para penegak hukum itu belum terlalu bagus. Kalau sekarang kan pasti gampang ya, tersangka itu ketahuan tuh mungkin cukup gampang. Dulu sering ada salah tangkap, itu masih ada sering. Tapi karena mereka orang desa, kebanyakan ya polisi sudah paham lah ya, artinya ini paling minta ganti rugi ya kasih aja lah ya gitu. Jadi tidak perlu pra peradilan, polisinya biasanya sudah paham. Ini ya kasihan lah ya, karena sudah salah tangkap, mungkin sudah di penjara berapa tahun begitu, ternyata tersangkanya orang lain, baru tertangkap gitu loh. Akhirnya ya sudah lah ya, dia dibebaskan, diberikan uang kerohiman, selesai perkara. Sebenarnya karena orang Indonesia, orang Jawa itu rata-rata kan memang orangnya baik-baik begitu. Mereka jarang mau bersengketa dalam hal di pengadilan, kan begitu. Nah, temuan hukum tentang pra peradilan, Hakim pra peradilan secara tegas menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak termasuk objek pra peradilan. Dengan hal tersebut tidak diatur pasal ya. Jadi hakim ini awalnya itu hakim ini memang mengakui dalam putusannya bahwa memang pra peradilan tidak ada dalam rezim penetapan tersangka, memang tidak ada dalam rezim pra peradilan. Dalam putusannya Hakim Sarpin ini mengakui sendiri memang, tetapi karena tidak diatur, apakah kemudian semerta-merta ditolak, kan begitu? Kan tidak begitu. Hakim Sarpin kemudian menggali. Ini tidak membuat hakim secara langsung menolak permohonan pra peradilan yang diajukan. Sehingga Hakim Sarpin menggali melalui dasar apa? Ini. Nah, kewajiban hakim menggali hukum, yaitu dalam pasal 10 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang redaksi lengkapnya berbunyi pada pasal 10 ayat 1 bunyinya adalah pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk diperiksa dan mengadilinya. Nah ini toh jelas kan ya, maka kita tidak bisa menyalahkan Hakim Sarpin saat itu. Kan itu menjadi berkah tersendiri untuk advokat kan ya, dia punya senjata untuk cara untuk membebaskan kliennya, berusaha ya, walaupun mungkin memang kebanyakan pra peradilan itu kebanyakan ditolak ya, jarang pra peradilan yang dimenangkan kalau tidak memang bukti-buktinya betul-betul kuat atau konstruksi hukumnya betul-betul kuat, kan begitu. Kemudian pasal 5 ayat 1, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Nah ini, hakim itu wajib menggali, maka tidak bisa dia beralasan, oh ini tidak ada hukumnya, itu tidak boleh. Dia harus menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Jadi bagaimana tahu rasa keadilan di masyarakat? Apakah orang tersangka yang belum pernah diperiksa itu bisa dianggap tersangka jika dia belum sama sekali dipanggil, belum sama sekali diperiksa, kok tiba-tiba tersangka? Apakah itu sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat? Itu misalnya ya. Kemudian digali, oh ternyata ini tidak sesuai, maka Hakim Sarpin memilih untuk menyatakan penetapan tersangka tidak sah, kan begitu. Karena dia menggali. Itu boleh dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman ini. Nah, putusan MK sebagai dasar kewenangan pra peradilan memeriksa dan memutus bukan keabsahan penetapan tersangka. Nah, ini Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK nomor 21 PUU
garis miring 12 tahun 2014 mempertimbangkan pasal 1 ayat 3 UUD 45 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga asas due process of law harus dijunjung tinggi oleh seluruh pihak lembaga penegak hukum. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan hak asasi manusia, maka sudah seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan oleh ikhtiar hukum penata peradilan. Jadi adanya putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan kepastian hukum terhadap kewenangan pra peradilan memeriksa dan memutus gugatan sealirannya penetapan tersangka. Pakar Hukum Pidana Indonesia Ganjar Bondan Laksamana mengatakan putusan MK tentang ujian pra peradilan akan melahirkan 3 dampak ikutan antara lain. 1, setiap orang yang ditetapkan dari tersangka berpotensi mengajukan pra peradilan, itu sudah terjadi ya. Penyidik harus makin hati-hati menetapkan tersangka ya, karena kalau dia sampai kalah di pra peradilan dia bisa sanksi oleh konstitusinya karena dianggap lalai kan. Sembarangan menetapkan orang tersangka kan begitu. Yang ketiga adalah penegak hukum akan dapat kesibukan baru yaitu meladeni pra peradilan. Ya memang seperti itu. Saya sendiri setelah melakukan pra peradilan dan pra peradilan itu memang tidak bisa kita hanya menggugat misalnya ketika tersangka itu hanya ditetapkan tersangka oleh polsek gitu ya. Kita harus menggugat juga polresnya, kita harus gugat juga poldanya, kita juga harus gugat juga kapolrinya. Itu anatomi gugatan dalam pra peradilan itu begitu. Tidak bisa kita hanya menggugat gugatan kapolsek saja. Nanti pasti akan ditebang oleh veteran. Ya. Pasti akan digitukan oleh majelis hakim. Limit ya dalam bahasa singkatnya. Nah, kekuatan hukum dari putusan pra peradilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka yaitu pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP yang menetapkan bahwa apabila suatu perkara sudah dimulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan permintaan mengenai pra peradilan belum selesai maka pra peradilan tersebut gugur. Nah ini yang harus kita pahami adalah ketika kita sudah bikin permohonan, kan 3 hari kemudian kita dipanggil untuk sidang, kan karena pra peradilan itu cepat ya, 7 hari harus sudah putuskan begitu. Jadi dalam waktu 3 hari kita sudah dapat 3 hari sebelum sidang kita sudah dapat pemberitahuan untuk sidang. Kemudian setelah itu kita dipanggil untuk sidang kan itu. Kemudian setelah itu sidangnya 1 mingguan ya, setiap 7 hari lebih sedikit lah. Kemudian jadi sidang pra peradilan itu maraton. Saya pernah sidang pra peradilan itu ya ternyata capek juga ya karena kita harus merumuskan suatu cepat. Jadi hari ini sidang pembacaan permohonan gitu ya. Berikutnya sudah ada tanggapan, sudah pihak lawan sudah harus menanggapi gitu. Berikutnya lagi kita sudah harus membuat replik gitu ya, sudah harus membuat replik untuk menjawab kembali gitu. Kemudian besoknya sudah duplik, besoknya lagi sudah putusan. Seperti itu. Besoknya itu saksi ya, saksi-saksi diperiksa. Kemudian terus seperti itu. Jadi memang maraton 1 minggu itu harus selesai. Memang ya telat-telat sedikit ya, biasanya 8 hari 10 hari lah. Karena memang kita nggak mungkin ya, kadang ada hakim yang punya acara dan seterusnya sehingga sidang perlu ditunda 1 hari atau 2 hari. Tapi sidangnya itu maraton, tidak seperti sidang biasa yang biasanya ditunda sampai 2 minggu sampai 3 minggu boleh. Tapi kalau pra peradilan nggak bisa. Pra peradilan itu maksimal ditundanya ya 1 hari 2 hari. Lebih dari itu nggak bisa. Hakim pasti akan marah kan begitu. Karena dia juga ditentukan oleh institusinya untuk menetapkannya secepat mungkin untuk ada putusan kan begitu. Tapi ketika dalam waktu 2 hari itu ternyata guru sudah dilimpahkan ke kejaksaan, perkaranya sudah P21 oleh kejaksaan, dilimpahkan ke pengadilan, maka ya otomatis gugur, peradilan itu otomatis gugur. Jadi tidak perlu diperiksa lagi karena sudah statusnya gugur. Hakim akan memberikan penetapan bahwa pra peradilan telah gugur kan begitu, karena perkara sudah dilimpahkan kejaksaan kepada pengadilan untuk disidangkan. Jadi terkadang ada begini teman-teman, kalau kita tidak cepat merespon pra peradilan, jaksa itu ya cepat-cepatan. Dia cepat-cepat memeriksa saksi agar perkaranya segera selesai, segera siap disidangkan. Nah, kitanya harus juga cepat untuk segera merumuskan pra peradilan itu agar kita kejar-kejaran dengan jaksa itu lebih cepat kita gitu loh. Ke pengacara. Terkadang jaksanya juga begitu, cepat-cepatan. Ayo cepat diperiksa, cepat yang dianu. Akhirnya itu, maka sebagai pengacara harus benar-benar cepat pikirannya, oh ini harus cepat ajukan pra peradilan. Kalau tidak nanti jaksanya keburu melimpahkan perkara ke hakim, karena kalau sudah dilimpahkan ke pengadilan otomatis pra peradilan akan gugur, kehilangan haknya kan.
Pasal 82 ayat 1 ini ya dasarnya. Kemudian pasal 83 ayat 1 menentukan terhadap putusan pra-peradilan tidak dapat dimintakan banding. Nah ini, putusan pra-peradilan tidak bisa dimintakan banding, teman-teman. Jadi ketika diucapkan ya sudah, maka para pihak harus mematuhi itu. Tapi masalahnya terkadang ada unsur-unsur mungkin yang dipengaruhi politik ya, terkadang ada tersangka tertentu yang kadang ditetapkan tersangka, kemudian dia pra-peradilan, dia menang, ditetapkan tersangka lagi dalam kasus yang sama, menang lagi ditetapkan tersangka lagi, itu ya saya pikir kurang lah ya, kurang menghargai hukum lah saya pikir. Harusnya tidak seperti itu. Harusnya kita menghargai hukum, apapun yang diputuskan oleh pengadilan itulah yang harus kita patuhi. Ya, harusnya seperti itu. Jadi kalau sudah pra-peradilan menang ya sudah lah, itu sebagian dari kepastian hukum kan. Kalau ada ditetapkan tersangka lagi, dipra lagi, tersangka lagi, terus-terusan begitu dalam kasus yang sama kan nanti tidak ada kepastian hukum akhirnya. Itu kan begitu. Kesal-kesalan kan begitu. Akhirnya tidak ada kepastian hukum. Maka hukumnya salah satu tujuannya adalah kepastian hukum. Ya, maka jika teman-teman di jaksa, teman-teman mungkin harus legowo ya. Kalau sudah kalah pra-peradilan ya sudah. Tapi memang terkadang teman-teman dari jaksa, dari polisi itu memang ada karena pekerjaan juga ya, ada atasan yang harus tidak ingin malu dan seterusnya, atau nanti bisa kena sanksi dan seterusnya karena dianggap lalai, maka ya otomatis ya mereka pasti berusaha untuk terus bisa memenangkan pra-peradilan itu. Yaitu ya tidak ada larangannya juga sebenarnya. Tidak ada larangannya. Jadi ya silakan, tapi kalau menurut saya pribadi itu seharusnya memang kalau sudah diputus pengadilan dan memang tidak bisa dibanding ya sudah, lepaskan dia kan begitu. Kemudian ada gium kan ya, lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ada gium itu berlaku pada semua hukum di seluruh dunia, termasuk hukum Islam. Hukum Islam kan begitu. Jadi lebih baik para ulama itu juga punya pemahaman semacam itu. Termasuk Nabi itu kan tidak suka menghukum orang. Nabi itu ketika ada orang datang kepadanya bahwa dia telah berbuat asusila gitu ya, Nabi berpaling sampai 4 kali. Orang itu suruh pergi, tapi dia nggak mau pergi, malah terus ngomong, ya Rasulullah, ya Nabi, saya telah melakukan tidak asusila ini, gitu loh. Akhirnya sampai ke-4 kalinya Nabi mengatakan, apa kamu gila, gitu loh. Pokoknya gendeng, gitu. Sedang mulia kan loh, kan intinya kan begitu. Wong kowe ngomong ini orang tanpa bukti, mau ngomong itu nggak boleh kan? Sama juga, itu kan lebih baik orang ini lebih baik berhati-hati memutuskan hukum kan begitu, daripada kita menghukum orang yang salah kan begitu. Nabi kan sangat berhati-hati dalam menghukum orang, tapi tidak ingin nanti di akhirat dituntut kan begitu. Maka dia sangat hati-hati menghukum orang. Lebih baik orang ini dibebaskan karena memang tidak membawa bukti atau ketika datang kepada Nabi, maka ya sah kalau Nabi membebaskan dia. Sama juga di pengadilan sekarang diadopsi dalam hukum Islam bahwa lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Gium itu berlaku dalam hukum manapun, termasuk hukum Barat. Ya, itu untuk kehati-hatian dan untuk menjunjung hak asasi manusia. Kemudian hal tersebut tidak serta-merta mengakhiri perkara pidana dihadapi tersangka. Kemudian peradilan hanya bersifat prosedural dan belum menyentuh pokok perkara. Nah ini yang dipakai alasan teman-teman kita di kejaksaan biasanya ini. Jadi putusannya memang bersifat final dan masih dilaksanakan, tetapi itu kan baru secara formal, belum masuk ke material pokok perkaranya. Maka mereka mempunyai alasan untuk menetapkan tersangka lagi. Ya tidak apa-apa, silakan saja. Kalau memang mereka punya dalil yang kuat kan begitu. Nah, gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Budi Gunawan ini nomor perkaranya ini ya bisa dibaca sendiri ya. Nomor 4 Pitprap 2015 PN Jakarta Selatan yang memutuskan menetapkan tersangka dilakukan kepada tidak sah. Ya, dan surat perintah penyidikan nomor sprindik 301/2005 yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ya. Ini pernah saya lakukan, di mana saya itu melakukan gugatan pra-peradilan karena klien saya tersangka korupsi itu juga ditetapkan tersangka menurut kami itu tidak sesuai prosedur. Ya, tetapi ya karena memang kami mungkin masih dalam hal konstruksi hukumnya mungkin kurang kuat gitu ya, karena tim yang banyak kepala gitu ya, jadi tim sini pengennya gini, tim sini pengennya begini, akhirnya ya kita kalahkan begitu. Tapi tidak apa-apa, itu sebagai pembelajaran bahwa kita pernah pra-peradilan. Tidak hanya sekali saya pra-peradilan, saya sampai 2 kali melakukan pra-peradilan gitu loh. 3 kali deh, mohon maaf. Bukan maaf, 2 kali, kemudian ada PMH juga, perbuatan melawan hukum. Jadi kita melakukan gugatan itu sepenuhnya kita lakukan untuk
kepentingan klien ya. Karena memang kalau kita punya bukti, kenapa tidak kita utarakan ke pengadilan kan begitu. Entah bukti itu benar atau tidak, entah bukti itu meyakinkan atau tidak kan terserah hakim kan. Yang penting kita punya bukti itu, kita ajukan, terserah hakim menilainya kan begitu. Tapi juga teman-teman mungkin harus berpikir 2 kali karena peradilan itu tekanan mentalnya tinggi. Jadi kadang kita harus siap menghadapi keancaman-ancaman begitu ya. Terkadang ada tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu, kadang mungkin ada oknum-oknum yang yang menakut-nakuti gitu ya. Ya wajar lah, kita harus berani karena kita sudah disumpah di dalam sumpah advokat kita kan bahwa kita itu ya siap menegakkan keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa kan begitu. Menjunjung tinggi-tinggi kemanusiaan, moral dan seterusnya itu kan bagian dari profesi advokat kan ya. Jadi tidak hanya melulu duit ya. Kalau memang teman-teman melihat itu dizalimi ya harus dibela sampai kemanapun. Nah, tata cara pengajuan dan anatomi permohonan pra peradilan yang pertama ada dilakukan secara tertulis ya, tidak bisa lisan ya. Karena bagaimana nanti memeriksanya. Pada PN setempat, setelah permohonan diterima PN, Ketua PN menunjuk hakim tunggal yang selambat-lambatnya dalam 3 hari harus sudah ditukar hari sidang dengan memanggil para pihak. Lambat-lambatnya dalam 7 hari perkara harus sudah putus ya, ini keistimewaannya. Singkat ya, karena memang agar segera diketahui statusnya itu, tidak terlunta-lunta ya, karena kan tidak enak juga ditahan di kepolisian. Tidak enak atau orang ditahan itu, karena menahan orang itu kan sama dengan merampas hak asasi manusianya toh. Tidak bisa seorang merampas hak asasi manusianya kecuali jika memang dia orang yang melanggar hak asasi manusia orang lain dan memang sudah terbukti di pengadilan kan begitu. Anatomi pra peradilan adalah sama seperti gugatan biasa, mirip gugatan perdata. Ada kepala surat yang isinya biasanya ya ke kantor advokat mana gitu ya. Kemudian lampiran bila ada, misalnya lampiran surat kuasa dan seterusnya, posita, petitum, posita itu alasan gugatannya apa, kemudian bukti-buktinya apa, secara runut gitu loh ya. Tentang lokus, tempus, kalau perlu dimasukkan di situ, lokus delikti, tempus delikti dimasukkan di situ, secara runut gitu ya, jam, tahun, tanggal gitu ya. Siapa yang menangkap, namanya, pangkatnya kalau perlu ya. Kemudian setelah itu petitum. Petitum itu adalah tuntutannya apa. Ya tentu saja dibebaskan dari segala tuntutan hukum, dibebaskan menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah kan begitu, kemudian dibebaskan dari segala tuntutan kan begitu. Nah, teman-teman, saya kira selesai ya teman-teman. Kemudian ini ada tugas di pertemuan selanjutnya teman-teman nanti saya harap untuk bisa berkelompok menjadi 2. Setiap kelompok itu berjumlah 6 orang dan setelah ini nanti akan kita rumuskan. Teman-teman harus merumuskan mau membahas kasus apa atau membuat kasus sendiri apa, membuat perkara sendiri boleh. Ya, yang boleh atau mau membahas kasus apa yang sudah teman-teman temukan putusannya. Yang mulai dari permohonan atau mungkin ada permohonan sampai putusannya sudah teman-teman miliki, boleh teman-teman nanti bisa dibuat atau mungkin kalau nanti untuk dipraktikkan untuk sidang ya. Tapi untuk ini, untuk tugas permohonan pra peradilan ini saya harap ini adalah orisinil dari teman-teman sendiri. Artinya teman-teman mengarang suatu cerita sendiri bahwa ada tersangka yang ditangkap tanggal sekian tanpa mungkin tanpa prosedur yang benar gitu ya. Kemudian teman-teman sebagai pengacaranya melakukan permohonan pra peradilan. Itu ya, intinya begitu. Jadi jangan niru kasus yang sudah diputus. Tapi ini nanti saya harap teman-teman bisa membuat suatu karangan kasus gitu loh ya. Kemudian teman-teman jadikan pra peradilan. Nah, nanti syukur-syukur kalau itu memang benar-benar masuk akal, benar-benar bagus, nanti bisa kita sidangkan. Kita praktekkan sebagai sidang pra peradilan sebagai pemanasan sebelum kita praktek peradilan yang sesungguhnya dalam arti membahas tentang material perkara kan begitu. Teman-teman, saya kira ini cukup. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar di YouTube atau mungkin kalau ada di Elma ya silakan diikuti di Elma atau di WA kalau mau tanya juga boleh. Baik, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harap teman-teman sehat, semangat, semoga nanti nilainya bagus dan bisa mendapat pekerjaan yang bagus, terhormat nanti di masa depan. Ya, dan tegakkan keadilan, tegakkan hukum, ya tidak hanya tegakkan hukum, tapi tegakkanlah keadilan. Ya, berdasarkan apa nilai-nilai moral, nilai-nilai hidup di dalam masyarakat.
Baik teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.